Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elva Story. Mari kita sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Simak kisah Yuni, gadis cantik asal Indonesia. Kisah ini akan membuat kita merenung bahwa rezeki Allah bisa datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Pagi di kampung selalu dimulai dengan embun dan bau tanah basah. Di teras kayu yang sederhana, Yuni menyalakan kompor kecil, mengangkat wajan, lalu menumis bumbu yang ditumbuk semalam. Ia lulusan SMK jurusan Tata Boga, tapi ijazah bukan yang paling berharga dalam hidupnya. Yang paling berharga adalah disiplin, doa, dan setangkup rindu kepada almarhum ibu yang selalu berkata, "Masaklah dengan hati, maka rasa akan menemukan jalannya." Sejak ibu tiada, Yuni belajar berdiri sendiri. Ayahnya masih kuat, tetapi kesibukan di ladang membuatnya jarang berada di rumah. Maka Yuni membuka warung makan kecil di depan rumah. Atap seng, papan nama ditulis dengan kuas, meja kayu yang diamplas ayah saat senja. Ia memulai dari yang paling ia kuasai. Nasi hangat, sayur bening bayam, tumis tempe, ayam bumbu kuning, sambal yang pedasnya bersahabat. Setiap sendok garam ia takar dengan mata hati. Tetangga datang, duduk di bangku panjang, memuji racikan yang sederhana tetapi bersih. Yuni menunduk, tersenyum, menyampaikan terima kasih tanpa banyak kata. Di sela-sela melayani, ia menaruh celengan di bawah etalase, tempat ia menyimpan sisa rupiah untuk membeli panci baru atau mengecat ulang papan nama. Suatu siang, seorang pria datang. Bajunya rapi, sepatu mengilat, kata-katanya manis. Ia memesan makanan, memuji berkali-kali, lalu mengeluarkan tawaran. Jika mau bekerja sama, warung ini akan menjadi besar. Modal ia siapkan, lokasi strategis, peralatan lengkap. Bagi hasilnya akan diatur belakangan. Kata belakangan menggantung di udara seperti awan yang menahan hujan. Yuni menimbang dalam hati. Ia teringat nasihat ibu, jangan lepaskan kendali atas sesuatu yang dibangun dengan keringatmu. Dengan sopan, Yuni menolak. Terima kasih atas tawarannya, tetapi ia ingin berjalan pelan, setapak demi setapak. Wajah pria itu berubah. Pujian mengerut menjadi kekecewaan, lalu kemarahan. Katanya, "Kau tidak tahu peluang. Kau akan menyesal." Ia bergumam, melangkah ke arah etalase seolah hendak menyentuh makanan. Beberapa tetangga yang sedang makan berdiri spontan. Mereka menahan tangan itu, mengusirnya dengan tegas. "Pergilah. Ini warung anak baik." Pria itu mendesis, mundur, dan menghilang di tikungan jalan. Yuni terdiam, jemari bergetar saat merapikan piring. Ia tak pernah ingin berurusan dengan niat buruk. Ia hanya ingin memasak, melayani, dan hidup tenang bersama ayah. Malam itu, Yuni memandangi lampu bohlam yang menggantung sendirian. Dada terasa sesak, seperti ada pintu yang ingin dibuka tetapi belum ditemukan kuncinya. Ia menghela napas, berdoa lirih. "Ya Allah, tunjukkan jalan yang baik, jalan yang tidak membuat ayah telantar dan tidak membuat hamba melupakan tanah ini." Beberapa hari kemudian, Yuni pergi ke pasar saat matahari masih malu-malu. Ia membeli cabai, tomat, daun jeruk. Di gang yang sempit, ia bertemu sepupu perempuannya, orang yang ia anggap kakak sendiri. Sepupu itu membawa koper, wajahnya bersemangat. Ia hendak merantau ke kota. Mereka berpelukan singkat. Yuni bercerita tentang warung, tentang tawaran yang mengusik, tentang keinginannya belajar lebih jauh agar rasa di piring bisa membawa kebaikan di rumah. Sepupu itu terdiam, lalu berkata ada kabar lain. "Bukan di kota. Ada lowongan kerja di Arab, di keluarga baik yang membutuhkan orang yang pandai memasak rumahan. Perantaranya terpercaya, prosesnya memang panjang, tetapi hasilnya bisa mengubah nasib." Kata Arab menggema di benak Yuni. Ia membayangkan jarak, bahasa, pakaian, udara yang asing. Ia juga membayangkan ayah, rumah, dan papan nama yang dicat dengan hati. Di tengah keramaian pasar yang menjual sayur dan harap, Yuni memilih diam dulu. "Tolong simpan nomornya," katanya pada sang sepupu. "Jika Allah mengizinkan, aku akan menghubungi." Sore turun perlahan. Yuni pulang dengan kantong belanja, langkahnya ringan tetapi pikirannya berat. Di rumah,
Ayah sedang menjemur gabah di halaman. Wajahnya legam, senyumnya teduh. Yuni duduk di samping, menatap garis-garis usia yang ditulis matahari di dahi ayah. Ia menceritakan semuanya dengan suara pelan. Tentang tawaran kerjasama yang ia tolak, tentang kejadian tidak menyenangkan di warung, tentang lowongan di negeri yang jauh. Yuni tidak meminta izin hari itu, ia meminta kejujuran. Ia takut meninggalkan ayah, takut membuat rumah terasa kosong. Ayah menatap langit, lalu menatap Yuni. Jika itu jalan terbaikmu, pergilah. Aku ridho. Asal kau menjaga sholatmu dan nama baik ibumu. Yuni memeluk ayah, air mata menetes, bukan karena perpisahan yang sudah terjadi, tetapi karena restu yang terasa seperti angin menurunkan panas di kepala. Minggu berganti bulan. Yuni mengurus berkas, pelatihan, paspor, dan doa. Warung kecil tetap buka, karena ia ingin berangkat dengan hati yang tetap mencintai dapurnya. Tetangga membantu, menyumbang kardus untuk membungkus barang-barang. Mereka menitipkan doa di tepi panci dan di lipatan jilbab Yuni. Malam terakhir, Yuni menulis secari kertas dan menempelkannya di dinding warung. Terima kasih untuk semua yang pernah singgah. Jika Allah mengizinkan, kita bertemu lagi dengan rasa yang lebih baik. Subuh hari keberangkatan, adzan memeluk kampung seperti biasa. Yuni mencium tangan ayah, mencium kening papa nama yang pernah dicat bersama. Di depan rumah, mobil jemputan menunggu. Bukan mobil mewah, hanya kursi yang cukup untuk mimpi kecil yang tumbuh. Sepanjang jalan menuju terminal, Yuni menatap sawah yang digarisi embun. Ia menatap warung-warung lain, orang-orang yang ia kenal, pasar yang selalu memberi warna. Hatinya mengucapkan terima kasih pada setiap sudut. Bandara adalah dunia lain. Suara pengumuman, koper berderit, lampu yang terang tanpa jeda. Yuni memegang paspor seperti memegang rahasia. Ia naik pesawat, duduk di dekat jendela. Dunia di bawah berubah menjadi kota-kota kecil, kemudian menjadi awan. Di antara doa dan kantuk, ia membayangkan dapur yang akan ia masuki, bumbu yang akan ia kenali, wajah-wajah yang belum ia hafal. Ia memohon pada Allah agar langkahnya dijaga, lidahnya dimudahkan, dan hatinya tetap lembut seperti saat pertama kali mengangkat wajan. Ketika pesawat menurunkan roda, lampu kota tampak seperti untayan bintang jatuh. Udara gurun menyapa dengan hangat yang jujur. Di aula kedatangan, Yuni menatap alamat pada selembar kertas. Tertulis jelas, sebuah kawasan yang namanya belum fasih ia ucapkan. Ia menarik koper, menimbang apakah akan memesan taksi atau bertanya pada petugas. Saat ragu itu membuka celah, seorang pria muda Arab menghampiri. Wajahnya tenang, matanya bersih. Ia menawarkan bantuan, nada suaranya tidak memaksa. Yuni ragu sejenak, lalu mengulurkan kertas alamat itu. Pria itu membaca, alisnya sedikit rangkat, bibirnya menahan senyum yang samar. Namaku Ali, katanya, seakan menyebut nama yang sudah akrab dengan kota ini. Ia memanggil sebuah mobil, mengangkat koper Yuni tanpa banyak bicara. Jalanan lebar, lampu-lampu jalan seperti barisan penunjuk arah. Ali bertanya singkat tentang asal Yuni, tentang masakan yang paling ia kuasai, tentang alasan ia datang jauh. Yuni menjawab apa adanya, karena kejujuran selalu membuat perjalanan terasa lebih ringan. Mobil berbelok memasuki sebuah kawasan yang rapi. Pagar tinggi, pohon kurma yang ditata seperti garis, pintu besi yang terbuka dari dalam. Saat mobil berhenti, Ali turun lebih dulu, mempersilakan Yuni melangkah. Di depan mereka, rumah besar berdiri tenang, tidak berteriak tentang kekayaan, tetapi berbisik tentang keteraturan. Yuni merapikan jilbab, menarik napas, lalu menatap kembali kertas alamat di tangannya. Tulisan di kertas itu sama dengan tulisan pada plakat kecil di sisi gerbang. Hatinya bergeser pelan, seperti panci yang pas duduk di atas kompor yang menyala. Tanpa perlu kata tambahan, ia mengerti satu hal sederhana yang akan mengubah arah hari-harinya. Ali menatapnya sebentar, lalu membuka pintu. Silakan masuk, ucapnya, dan langkah Yuni pun melewati ambang yang baru. Pintu kayu besar itu terbuka perlahan. Aroma gaharu samar-samar tercium, bercampur dengan kesegaran ruangan yang bersih dan rapi. Yuni melangkah pelan, koper kecilnya berderit di lantai marmer yang berkilau. Jantungnya berdegup kencang,
seakan setiap detik adalah pertanyaan yang menunggu jawaban. Di ruang tamu yang luas, seorang wanita parubaya duduk di sofa, mengenakan abaya hitam dengan selendang putih yang anggun. Wajahnya teduh, namun tatapannya tajam saat melihat Yuni datang bersama Ali. Ia bangkit, sedikit terkejut. "Men hadzihi, ya Ali?" tanyanya dalam bahasa Arab yang lembut. Ali segera menjelaskan dengan tenang bahwa Yuni adalah pekerja baru yang datang sesuai alamat yang diberikan. Wanita itu menoleh pada Yuni, lalu tersenyum samar. Ada sesuatu di mata Ibunda Ali yang membuat Yuni merasa seakan dipeluk, meski belum ada sentuhan. Dengan suara bergetar, Yuni menunduk hormat dan memperkenalkan diri dengan bahasa sederhana yang ia kuasai. "Nama saya Yuni, dari Indonesia, saya datang untuk bekerja." Ali menerjemahkan, dan ibunya mengangguk pelan. "Selamat datang di rumah kami, Nak. Anggap saja rumah ini rumahmu juga," ucapnya melalui Ali. Kata-kata itu membuat dada Yuni terasa lapang, seperti beban yang ia bawa sejak bandara mulai lurus satu persatu. Hari-hari pertama Yuni penuh penyesuaian. Dapur besar dengan rak-rak rempah yang berjejer rapi membuatnya kagum sekaligus canggung. Ia terbiasa dengan warung kecil, dengan kompor satu tungku dan panci yang warnanya sudah pudar. Kini ia harus belajar mengatur banyak alat sekaligus. Namun ketekunan yang ia bawa dari kampung membuat semua bisa dijalani. Pagi itu, Yuni menyiapkan sarapan. Ia memasak nasi biryani sederhana, ditambah tumisan sayur ala Jawa yang ia kreasikan. Ali sempat melintas, berhenti, lalu menatap piring di meja. "Ini masakanmu?" tanyanya. Yuni mengangguk malu. Ali mencicipi, lalu tersenyum. "Rasanya berbeda, tapi enak." Pujian itu sederhana, namun membuat pipi Yuni memanas. Sejak hari itu, Ibunda Ali sering mengajak Yuni ke dapur. Mereka memasak bersama, saling bertukar resep. Yuni mengajarkan cara membuat sambal, sementara Ibunda Ali mengajari cara mengolah daging dengan bumbu khas Timur Tengah. Dalam kehangatan uap masakan, mereka tertawa, saling mengoreksi, dan perlahan-lahan Yuni tidak lagi merasa asing. Malam-malam di rumah megah itu, Yuni sering termenung di kamarnya. Ia teringat ayah di ladang, warung kecil dengan papan nama ket biru muda, juga suara-suara tetangga yang dulu selalu singgah. Ia menuliskan kerinduannya di sebuah buku kecil, berdoa lirih setiap selesai sholat malam. "Ya Allah, jaga ayahku, kuatkan hatinya, dan jika Engkau berkenan, jadikan aku anak yang membawa kebahagiaan untuknya." Hari berganti minggu. Semakin lama, semakin jelas ikatan batin antara Yuni dan keluarga ini. Ibunda Ali mulai sering memanggilnya dengan sebutan, "Ya binti, anakku." Yuni terkejut, namun tak bisa menolak rasa hangat yang mengalir. Suatu sore, ketika mereka selesai memasak, Ibunda Ali berkelakar, "Andai saja kau bisa menjadi menantuku, pasti rumah ini semakin ramai." Ucapannya disambut tawa, tetapi dalam hati Yuni ada getar halus yang sulit ia pahami. Ali, yang mendengar gurauan itu dari kejauhan, hanya tersenyum tipis. Namun tatapannya pada Yuni semakin dalam sejak hari itu. Matahari di Arab selalu jatuh lebih tajam dari kampung halaman Yuni. Namun di balik terik yang menyengat, ada kesejukan yang perlahan tumbuh di hati seorang gadis desa itu. Hari-harinya di rumah megah keluarga Ali berjalan dengan ritme yang semakin akrab. Yuni bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu membantu membersihkan rumah sebelum menuju dapur besar yang kini terasa seperti miliknya sendiri. Ibunda Ali makin sering mengajaknya memasak bersama. Mereka saling bertukar cerita, kadang membandingkan bumbu dari dua dunia yang berbeda. "Di kampung saya, Bu, kalau tumis kangkung cukup pakai bawang putih, cabai, dan sedikit terasi," ujar Yuni suatu kali, sambil menunjukkan cara mengulek sambal. Ibunda Ali tersenyum, mencoba mencicipi, lalu berkata, "Pedas sekali, tapi segar. Kau mengingatkanku pada masa kecil, saat aku pertama kali belajar memasak dengan ibuku." Kedekatan itu membuat Yuni tak lagi merasa sebagai orang luar. Ia seperti anak perempuan yang lama hilang lalu kembali menemukan rumah. Ia diperlakukan dengan penuh kasih, bukan sekadar pekerja. Dan di sela-sela canda serta percakapan dapur, Ali kerap muncul. Kadang ia hanya mengambil air, kadang berpura-pura mencicipi makanan, namun pandangannya tak pernah bisa lepas dari Yuni. Suatu sore,
Yuni sedang duduk di taman belakang rumah, merapikan buku kecil tempat ia mencatat resep dan doa-doa. Angin gurun berhembus membawa debu halus, sementara langit oranye mulai menyapa. Ali mendekat, duduk beberapa langkah di sampingnya. "Apa yang kau tulis?" tanyanya dengan suara tenang. Yuni menutup buku itu dengan cepat, tersipu. "Hanya catatan masakan dan doa." Ali menatapnya sejenak, lalu berkata, "Doa adalah hal yang paling indah. Aku percaya, doa orang yang tulus bisa mengubah takdir." Kata-kata itu menembus hati Yuni, membuatnya terdiam lama. Ia hanya mampu tersenyum kecil, menundukkan wajahnya agar Ali tak melihat pipinya yang merona. Hari berganti minggu, kedekatan itu semakin nyata. Ali sering membantu Yuni membawa belanjaan dari pasar, atau sekadar menemani saat ia menjemur kain di halaman. Mereka tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar selalu terasa bermakna. Yuni mulai merasakan sesuatu yang berbeda, getaran halus yang tak bisa ia tolak. Namun ia juga sadar, dirinya hanyalah gadis sederhana dari kampung, sementara Ali adalah anak dari keluarga terpandang di tanah Arab. Suatu malam, Ibunda Ali memanggil Yuni ke ruang tamu. Dengan suara lembut, ia berkata, "Yuni, kau anak yang baik. Sejak kau datang, rumah ini terasa lebih hangat. Andai saja kau bisa menjadi bagian dari keluarga ini selamanya, aku pasti bahagia." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, seolah hanya gurauan. Namun bagi Yuni, kata-kata itu adalah guncangan. Ia tak berani menjawab, hanya menunduk, sementara dadanya berdebar kencang. Di balik pintu, Ali mendengar percakapan itu. Ia menatap ibunya sebentar, lalu tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu apa yang harus ia lakukan suatu hari nanti. Malam itu, sebelum tidur, Yuni menengadah, berdoa dengan air mata yang jatuh perlahan. "Ya Allah, jika perasaan ini benar adanya, jika Engkau mengizinkan, jadikanlah ia jalan kebaikan, bukan sekadar ujian hati." Pagi itu cahaya matahari menembus kaca jendela, memantulkan kilau lembut di lantai marmer rumah megah keluarga Ali. Yuni bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti hangat dengan sup sayuran yang terinspirasi dari masakan kampung halamannya. Ketika semuanya tertata rapi di meja makan, ia berhenti sejenak, memandang hasil kerjanya sambil berbisik, "Ya Allah, semoga setiap suapan membawa kebaikan." Ali datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian santai, namun tetap terlihat berwibawa. Melihat meja sarapan yang berbeda dari biasanya, ia tersenyum. "Ini masakanmu lagi, Yuni?" tanyanya. Yuni hanya mengangguk singkat, merasa malu. Ali duduk, mengambil sendok, lalu mencicipi perlahan. Raut wajahnya berubah cerah. Rasanya hangat, seperti rumah. Ucapannya membuat Yuni terdiam. Kata rumah menggema di benaknya, seolah ada makna lain yang tersembunyi di baliknya. Hari-hari berikutnya hubungan mereka semakin akrab. Ali sering menemukan alasan untuk berbicara dengan Yuni. Kadang hanya menanyakan resep, kadang pura-pura membutuhkan bantuan. Yuni yang awalnya canggung mulai terbiasa. Namun dalam hatinya ada benteng yang ia jaga. Ia sadar, dirinya hanyalah gadis kampung yang datang ke negeri asing untuk bekerja. Sementara Ali adalah tuan rumah yang terhormat, anak dari keluarga terpandang. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ibunda Ali kembali menggoda dengan senyum penuh arti. "Ali, lihatlah Yuni. Ia rajin, sopan, dan pintar memasak. Bukankah itu ciri istri idaman?" Ali hanya tersenyum, namun tatapannya pada Yuni tidak bisa disembunyikan. Yuni menunduk, wajahnya memerah, hatinya bergetar. Ia ingin berkata bahwa ia tidak pantas, tapi lidahnya keluh. Malam itu, Yuni menunaikan sholat dengan khusyuk. Di setiap sujudnya, ia berdoa dengan lirih. "Ya Allah, jika benar perasaan ini Engkau ciptakan, tuntunlah kami pada jalan yang Engkau ridhau. Jika tidak, maka hilangkanlah dari hatiku, agar aku tidak jatuh pada sesuatu yang Engkau murkai." Air mata jatuh membasahi sajadah, menjadi saksi keikhlasan seorang gadis sederhana yang sedang diuji cintanya. Keesokan harinya, Ali memberanikan diri mengajak Yuni berbincang di taman belakang. Suasana senja membuat langit berwarna jingga, burung-burung kecil terbang pulang.
Ali menatap Yuni dengan sungguh-sungguh. Yuni, aku tahu kau datang ke sini untuk bekerja. Tapi sejak kau hadir, rumah ini berbeda. Ibuku bahagia, aku pun merasakan ketenangan. Aku tidak ingin hanya melihatmu sebagai pekerja. Aku ingin melihatmu sebagai bagian dari hidupku. Yuni terperanjat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tak menyangka kata-kata itu keluar begitu jelas. Tapi Tuan Ali, jawabnya pelan, saya hanya seorang gadis biasa. Saya tidak punya apa-apa. Ali menggeleng. Kau punya hati yang bersih, dan itu lebih dari cukup. Harta bisa dicari, gelar bisa didapat, tapi hati yang ikhlas hanya Allah yang bisa memberikannya. Sejenak, udara terasa hening. Hanya angin gurun yang berhembus lembut. Yuni menunduk, air mata menitik tanpa ia sadari. Dalam hatinya ia kembali berdoa, Ya Allah, jika ini jalan MU, maka kuatkanlah aku. Jika ini bukan, maka jauhkanlah aku. Namun kali ini, ia merasa doanya dijawab dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan langkah yang semakin pasti. Yuni tetap bekerja dengan penuh kerajinan. Seperti biasa ia membantu Ibunda Ali di dapur, membersihkan rumah, dan sesekali menulis resep baru di buku kecilnya. Namun ada sesuatu yang berbeda sejak percakapan di taman belakang itu. Ali lebih sering hadir, bukan lagi sekadar sebagai tuan rumah, tapi seperti seorang sahabat yang setia mendampingi. Yuni berusaha menahan gejolak hatinya. Ia masih takut bermimpi terlalu tinggi, takut menganggap serius sesuatu yang mungkin hanya perhatian singkat. Tetapi sorot mata Ali selalu jujur, selalu membuatnya merasa dihargai bukan karena pekerjaannya, melainkan karena dirinya. Suatu malam, ketika rumah sudah hening, Ibunda Ali memanggil Yuni duduk di ruang keluarga. Wajah Ibunda Ali penuh kelembutan, senyum hangat terukir jelas. Yuni, katanya pelan, aku sudah tua. Yang paling aku inginkan hanyalah melihat anakku bahagia. Dan sejak kau datang, aku tahu kebahagiaannya semakin lengkap. Yuni terdiam, menundukkan pandangan. Ali masuk tak lama kemudian, membawa sebuah kotak kecil. Jantung Yuni berdetak semakin cepat. Ali duduk di hadapan Yuni, menatapnya dalam-dalam. Yuni, ucapnya dengan suara bergetar namun mantap, aku ingin melanjutkan apa yang pernah aku katakan di taman itu. Aku tidak ingin menunda lagi. Dengan ridho ibuku, aku ingin melamarmu. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pendamping hidupku. Kotak kecil itu dibuka, memperlihatkan cincin sederhana namun berkilau di bawah cahaya lampu. Yuni terperanjat, matanya membesar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tuan Ali, suaranya patah. Dalam hatinya ia berkata, bagaimana mungkin seorang gadis kampung seperti dirinya dipinang oleh seorang pria dari keluarga terhormat. Namun Ibunda Ali menggenggam tangannya erat. Nak, jangan panggil dia tuan lagi. Ia ingin menjadi suamimu, dan aku ingin engkau menjadi anakku selamanya. Yuni terisak, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini takdir yang engkau tuliskan untukku, maka bimbinglah aku agar selalu bisa menjaga kehormatan dan cinta ini. Ia mengangguk perlahan, dengan air mata yang tak henti mengalir. Saya terima, dengan ridho Allah. Ali tersenyum lega, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sulit digambarkan. Cincin itu melingkar di jari Yuni, bukan sekadar perhiasan, tapi sebagai tanda ikatan suci yang disaksikan oleh doa-doa di langit. Malam itu rumah besar itu penuh haru. Yuni menatap langit dari jendela kamarnya, bintang-bintang berkilauan seakan ikut bersaksi. Ia teringat ayah di kampung, teringat papa nama warung kecil, teringat perjuangan yang penuh air mata. Semua itu kini terbayar dengan jalan yang Allah bukakan. Sebuah jalan yang tak pernah ia duga. Hari-hari menuju pernikahan terasa seperti mimpi bagi Yuni. Ia yang dulu hanya gadis desa penjual masakan sederhana, kini dipersiapkan untuk menjadi pengantin di negeri asing. Rumah besar keluarga Ali ramai dengan sanak saudara yang datang berkunjung, membawa doa dan kebahagiaan. Ibunda Ali memeluk Yuni erat setiap kali melihatnya. Nak, jangan pernah merasa kau berbeda. Kau adalah anakku juga, dan mulai hari itu, aku ingin dunia tahu bahwa kau adalah menantuku. Kalimat itu selalu membuat hati Yuni bergetar,
matanya basah karena rasa syukur yang tak terlukiskan. Hari pernikahan pun tiba. Langit Arab cerah, seakan ikut merestui peristiwa agung itu. Di ruang besar yang dihiasi lampu kristal, bunga mawar putih ditata di setiap sudut. Para tamu mengenakan pakaian terbaik, suasana penuh hikmat. Yuni duduk dengan gaun sederhana berwarna gading, jilbabnya lembut menutupi wajah yang bercahaya. Ia gugup, namun dalam hatinya ada ketenangan yang hanya Allah bisa berikan. Ali berdiri di sisi lain ruangan, mengenakan jubah putih dengan sorban yang menambah wibawanya. Tatapannya tak lepas dari Yuni, penuh kebanggaan dan cinta. Saat ijab kabul dilafalkan, udara seakan hening sesaat. Kalimat sakral itu bergema jelas, disaksikan keluarga dan kerabat, serta doa malaikat yang mengiringi. Kabiltu nikahaha, suara Ali mantap. Sejenak dunia terasa berhenti. Lalu gemuruh doa dan ucapan selamat memenuhi ruangan. Air mata Yuni menetes deras, tak mampu menahan rasa haru yang membanjiri hatinya. Ia tahu, hari itu hidupnya berubah selamanya. Dari seorang pekerja sederhana, ia kini menjadi istri seorang pria yang benar-benar mencintainya. Usai akad, Ibunda Ali memeluk Yuni dengan erat. Mulai sekarang, kau bukan lagi orang asing. Kau adalah bagian dari keluarga ini, selamanya. Yuni menangis di pelukan wanita itu, merasa benar-benar memiliki seorang ibu lagi setelah sekian lama. Malamnya, Yuni duduk di kamar pengantin yang penuh hiasan bunga. Ali masuk dengan langkah tenang, lalu duduk di sampingnya. Yuni, katanya lembut, aku berjanji akan menjagamu dengan segenap hatiku. Kau bukan hanya istriku, tapi juga doa yang Allah kabulkan untukku. Yuni menunduk, tersenyum dengan air mata yang masih tertahan. Dan aku akan berusaha menjadi istri yang taat, menjaga cinta ini hanya karena Allah. Malam itu bukan hanya awal dari kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri, tapi juga awal dari perjalanan panjang yang penuh cinta, kesabaran, dan keberkahan. Di kampung halaman, kabar bahagia itu sampai ke telinga ayah Yuni. Ia menatap sawah yang menguning, lalu menengadah ke langit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengangkat derajat anakku. Semoga ia selalu dalam lindungan MU. Air mata lelaki tua itu jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat doa-doanya selama ini dijawab dengan cara yang begitu indah. Beberapa bulan setelah pernikahan yang penuh berkah itu, kehidupan Yuni bersama Ali berjalan damai. Setiap hari Yuni menemani ibunda mertua di dapur, menyajikan masakan yang menjadi penghubung dua budaya. Kadang mereka memasak nasi biryani, kadang Yuni membuat sayur asem khas Jawa yang membuat Ali tersenyum, karena rasanya sederhana namun begitu menenangkan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu rindu yang selalu menggedor hati Yuni. Rindu kepada ayahnya di kampung. Ia sering termenung di balkon rumah megah itu, memandang bulan yang sama dengan ayahnya di tanah Jawa. Dalam doa-doanya, ia selalu memohon, "Ya Allah, izinkan aku membahagiakan ayahku, bukan hanya dari jauh, tapi dengan merawatnya di sisiku." Ali, yang peka pada kegundahan istrinya, suatu malam berbicara lembut. "Yuni, aku melihat matamu selalu basah saat menyebut nama ayahmu. Mengapa kau tidak membawanya kemari? Rumah ini luas, dan aku ingin kau benar-benar merasa lengkap bersama keluarga." Yuni menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apakah kau benar-benar mengizinkan?" Ali mengangguk tegas. "Bukan hanya mengizinkan, aku ingin itu terjadi. Ayahmu adalah ayahku juga." Berita itu segera disampaikan. Yuni menelpon ayahnya dengan suara bergetar. Di ujung sambungan, terdengar suara tua yang lembut namun penuh haru. "Benarkah, Nak? Aku bisa tinggal bersamamu?" Yuni hampir tak sanggup menjawab karena tangis bahagia yang pecah. "Iya, Yah. Mulai sekarang kita akan bersama lagi." Perjalanan ayah Yuni menuju Arab menjadi kisah tersendiri. Para tetangga mengantar sampai bandara, memberi doa dan pelukan. Mereka bangga melihat seorang lelaki sederhana dari kampung dipanggil anaknya ke negeri jauh, bukan sebagai buruh, melainkan sebagai tamu kehormatan. Saat ayah Yuni tiba di rumah besar itu, suasana haru tak terhindarkan. Yuni berlari memeluknya, menangis seperti anak kecil yang menemukan kembali separuh jiwanya. Ali berdiri di samping, lalu mencium tangan ayah mertuanya dengan penuh hormat.
Selamat datang, Ayah. Mulai hari ini, anggap rumah ini milikmu. Ibunda Ali pun ikut memeluk lelaki tua itu, seolah mereka sudah lama bersaudara. Hari-hari berikutnya terasa lengkap. Ayah Yuni sering duduk di taman belakang, memandangi pohon kurma sambil mengenang sawah di desanya. Kadang ia tersenyum melihat Yuni dan Ali bercanda di dapur, kadang ia meneteskan air mata syukur dalam sujud panjang. Malam itu, sebelum tidur, Ayah Yuni menatap putrinya lama. Nak, dulu aku khawatir melepasmu pergi. Aku takut kau terluka, takut kau kesepian. Tapi ternyata Allah punya rencana indah. Kau bukan hanya menemukan rezeki, kau menemukan keluarga, menemukan cinta, dan kini aku pun ikut merasakannya. Terima kasih telah menjadi anak yang kuat. Yuni memeluk ayahnya erat, air matanya jatuh bercampur dengan senyum. Semua ini karena doa ayah juga. Doa ayah yang tak pernah berhenti adalah jalan bagi langkahku. Kini, di rumah megah itu, Yuni tidak lagi merasa menjadi gadis asing yang merantau. Ia adalah istri yang dicintai, anak yang dirindukan, dan putri yang berhasil membawa ayahnya ke dalam kehidupan baru yang penuh cahaya. Sejak kedatangan sang ayah, suasana rumah megah keluarga Ali semakin lengkap. Pagi-pagi Yuni sudah terbiasa menyiapkan sarapan. Kini ditemani ayah yang duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Ayah sering tersenyum melihat putrinya begitu sibuk namun penuh bahagia. Dulu kau hanya menggoreng tempe di warung kecil. Nak, katanya suatu pagi, sekarang kau mengatur dapur sebesar ini. Yuni tertawa kecil, lalu membalas, tapi rasanya sama saja. Yah, yang penting masak dengan hati. Ali selalu menghormati ayah mertuanya. Ia sering mengajaknya berjalan di taman, membicarakan hal-hal sederhana. Kadang Ali bertanya tentang kehidupan desa di Jawa, tentang sawah yang menguning, tentang hujan yang membasahi tanah. Ayah bercerita dengan semangat, dan Ali mendengarkan penuh takzim. Hubungan itu tumbuh bukan hanya sebagai menantu dan mertua, melainkan sebagai ayah dan anak lelaki yang saling menghargai. Hari-hari Yuni kini dipenuhi cinta. Ia bukan lagi gadis kesepian yang hanya ditemani panci dan kompor di warung kecil. Ia kini seorang istri, menantu, sekaligus anak yang berhasil membawa ayahnya ke kehidupan yang lebih terhormat. Setiap kali ia menatap Ali, hatinya bergetar, karena cinta yang lahir di antara mereka bukan sekadar rasa, tetapi jalan takdir yang dipenuhi doa. Malam-malam mereka penuh syukur. Yuni sering duduk di ruang keluarga, bersama Ali dan ayah, sementara ibunda mertua menatap mereka dengan mata berbinar. Allah begitu baik pada kita, ucapnya pelan, karena telah mempertemukan anak-anak yang berhati tulus. Yuni menunduk, air mata kebahagiaan menetes tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, segala perjuangan dari kampung hingga negeri asing ini bukan sia-sia. Semua kesedihan, semua ujian, semua keraguan, pada akhirnya diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Kini, setiap suapan nasi, setiap doa yang terucap, setiap senyum yang hadir di rumah itu, semuanya menjadi tanda bahwa hidup bisa berubah dengan cara yang tak pernah disangka. Dari warung kecil di depan rumah, hingga menjadi menantu di keluarga terpandang, dari gadis biasa hingga istri yang mulia. Yuni, Ali, ayah, dan ibunda mertua hidup bersama dalam ketenangan. Bukan tanpa tantangan, tapi dengan cinta dan doa, mereka bisa melewati semua. Dan di setiap sujudnya, Yuni selalu berbisik, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menulis takdirku seindah ini." Di negeri asing itu, Yuni menemukan bukan hanya pekerjaan atau tempat tinggal, tapi sebuah keluarga, sebuah cinta, dan sebuah kehidupan baru yang penuh keberkahan. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Dari kisah Yuni kita belajar begitu banyak hal tentang kehidupan. Kisah seorang gadis sederhana lulusan SMK Tata Boga yang hidup di desa dengan penuh keterbatasan, namun tidak pernah menyerah pada keadaan. Dari warung kecil yang ia dirikan di depan rumah, sampai takdir Allah yang mempertemukannya dengan cinta sejati di negeri yang jauh. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan rangkaian ujian, kesabaran, dan doa yang tidak pernah putus. Hidup seringkali terasa berat. Banyak dari kita yang mungkin pernah berada di posisi Yuni, merasa kecil, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa hanya seorang biasa. Namun ingatlah, Allah tidak menilai dari harta atau kedudukan, melainkan dari kesungguhan hati dan keikhlasan amal.
Yuni membuktikan bahwa ketekunan seorang anak desa bisa mengantarkannya pada kehidupan yang terhormat, karena ia selalu menjaga hati dan doanya tetap bersih. Pesan lain yang begitu menyentuh dari kisah ini adalah tentang restu orang tua. Yuni tidak mengambil keputusan besar tanpa meminta izin ayahnya. Meski berat melepas anak perempuannya ke negeri yang jauh, sang ayah dengan ikhlas memberikan restu, karena percaya bahwa jalan Allah selalu yang terbaik. Dan benar saja, restu itu menjadi sayap yang membawa Yuni menemukan kebahagiaan. Inilah pengingat bagi kita semua, bahwa doa dan ridho orang tua adalah kunci terbukanya pintu keberkahan. Kita juga melihat bagaimana Allah menempatkan manusia di jalan yang tidak pernah kita sangka. Yuni berangkat hanya dengan niat ingin membantu keluarga dan bekerja. Ia tidak pernah bermimpi menikah dengan Ali, seorang pemuda Arab yang terhormat. Namun Allah mengatur segalanya dengan cara yang paling indah. Dari awalnya hanya pekerja di dapur, Yuni kemudian menjadi menantu yang dicintai, istri yang dimuliakan, dan anak yang berhasil membahagiakan ayahnya. Bukankah ini bukti nyata bahwa takdir Allah selalu penuh kejutan? Sahabat, hidup bukanlah tentang dari mana kita berasal, melainkan bagaimana kita menjaga hati dan langkah di jalan yang benar. Yuni berasal dari keluarga sederhana, namun keikhlasannya membuat ia dihormati. Betapa sering kita mengukur diri dengan harta, jabatan, atau pendidikan tinggi. Padahal yang membuat seseorang mulia adalah kejujuran, kesabaran, dan doa yang tidak pernah putus. Ada satu lagi pelajaran penting dari kisah ini, jangan pernah menolak ujian dengan keluhan. Yuni pernah diuji dengan orang yang ingin merusak dagangannya, pernah diuji dengan kesedihan kehilangan ibunya, dan pernah diuji dengan kerinduan yang berat pada ayahnya. Tapi setiap kali ia diuji, Yuni memilih untuk bersabar dan berdoa. Dan di balik semua itu, Allah mengganti dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Sahabat Elva Story, mari kita renungkan. Barangkali kita pun sedang diuji hari ini. Mungkin dengan kesulitan ekonomi, mungkin dengan keluarga yang belum lengkap, mungkin dengan rasa cemas akan masa depan. Jangan menyerah. Jadikan doa sebagai senjata, jadikan sabar sebagai pakaian. Sebab jika Allah berkehendak, Dia mampu membalikan keadaan kita dari kesulitan menuju kebahagiaan dalam sekejap. Akhirnya, kisah Yuni mengingatkan kita bahwa jalan hidup tidak pernah bisa kita rencanakan sepenuhnya. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin, menjaga keikhlasan, berbakti pada orang tua, dan menggantungkan doa pada Allah. Biarlah Dia yang menentukan jalan, karena jalan Allah selalu lebih indah dari rencana kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang sabar, rajin, dan ikhlas, sebagaimana Yuni menjalani kehidupannya. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, serta mempertemukan kita dengan kebahagiaan yang penuh berkah, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.